ilaika anit tabi' millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami mewahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Hikmah yang kedua dari berkurban, belajar arti sabar dari Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah. Jika sekarang kita hanya diperintahkan untuk menyembelih seekor hewan, maka beliau dulu harus bersabar ketika diuji dengan perintah menyembelih putra tersayangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ketika anak itu sampai pada umur dan sanggup bekerja sama dengan Ibrahim, berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Ketika keduanya telah berserah diri dan dia meletakkan pelipis anaknya di atas gundukan untuk melaksanakan perintah Allah, kami memanggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang membuat kebaikan. Sesungguhnya ia benar suatu ujian yang nyata. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Kami mengabadikan untuknya pada orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera atas Ibrahim. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang membuat kebaikan. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba yang mukmin." Yang ketiga hikmahnya menambahkan rasa cinta antara sesama muslim. Di hari yang penuh berkah, yakni Idul Adha, tidak setiap orang memiliki kelapangan rezeki untuk makan di hari itu. Dengan ibadah kurban yang dianjurkan berbagi kepada sekitar kita, fakir miskin, tetangga yang kurang mampu, sehingga merayakan Idul Adha dengan rasa cinta di hati sesama muslim. Yang keempat, bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah yang ada pada diri kita tidaklah terbatas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazallamul kafar." Artinya dia telah menganugerahkan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat zalim lagi kufur. Surat Ibrahim ayat 34. Demikian Mbak Esi beberapa hikmah berkorban yang akan kita laksanakan insyaAllah nanti tanggal 6 ya, kalau di kalendernya tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Di situ pelaksanaan penyembelihan hewan sekaligus hari tasyrik, dan kita harus mempersiapkan diri kita menyongsong Idul Adha. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz? Ya, demikian Mbak Esti. Terima kasih Ustadz untuk pengantarnya. Kita langsung ke penelpon yang sudah tersambung ya via telepon saat ini. Langsung saja kami sapa. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak? Roni, Mbak. Pak Roni di mana Pak? Di Palembang. Di Palembang. Silakan Pak Roni pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Roni. Semoga silakan bersama Mbak Esi ya. Betul Bapak. Ini Pak Ustadz, bagaimana korban itu
Apa itu jadi ibadah? Itulah mungkin pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Iya, silakan Bapak. Baik, bagaimana korban itu jadi ibadah? Iya. Iya Pak Roni, sayang sekali ini kurang jelas kita dengar ya. Boleh disampaikan kembali karena kendala sinyal sepertinya. Ya, Halo? silakan Pak. Ini bagaimana korban itu supaya korban gitu tuh jadi ibadah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana korban kita menjadi ibadah gitu ya Pak Ustadz ya. Terima kasih Pak Roni ya. Silakan Ustadz. Baik Pak Roni, makasih. Secara singkat kita dengarkan pertanyaan, bagaimana korban kita menjadi ibadah? Iya betul Ya, Ustadz. mungkin baik. Setidaknya kita sudah melaksanakan perintah Allah dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3. Perintah Allah, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak ya. Maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Perintah Allah ini di dalam surah Al-Kautsar, perintahnya yaitu solat dan berkorbanlah. Ketika kita punya kemampuan keuangan, punya kemampuan kesempatan untuk berkorban, silakan berkorban. Ada yang berpendapat korban cukup satu kali untuk berkorban. Ada yang punya keinginan berkorban setiap waktu, setiap tahun. Kemampuan kita berbeda-beda, namun ketika kita mampu kita berkorban, insya Allah satu kita sudah melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, saya sampaikan bahwa berkorban sangat manfaatnya luar biasa, hikmahnya luar biasa. Paling tidak kita membantu teman-teman kita atau saudara kita, tetangga kita yang kekurangan. Maka dari itu Islam dalam hari rayanya tidak melupakan fakir miskin atau orang tidak mampu. Di Idul Fitri Islam membagikan zakat fitrah dan zakat mal, sehingga seorang mukmin yang tidak mampu itu bisa merayakan Idul Fitri dengan luar biasa gembira. Di Idul Adha Islam juga menganjurkan untuk berkorban, sehingga fakir miskin atau mampu juga bisa terbantu dengan mendapatkan daging kurban dan mendapatkan hadiah-hadiah dari pengorbanan dan sebagainya. Karena itu Islam sangat memperhatikan kaum miskin dan duafa di dalam hari rayanya. Bapak Roni, jadi ibadahnya sudah menjadi perintah Allah untuk berkorban, dan insya Allah dengan pengorbanan itu kita juga menjalankan sunnahnya ya, atau perintah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, bagaimana ketika Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih anaknya, maka perintah itu kita lakukan juga untuk menyembelih kurban ya, sehingga kita menjalankan sunnah perintah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang itu adalah perintah yang dikuatkan oleh Rasulullah SAW untuk dilaksanakan. Dan insya Allah nanti di Idul Adha juga, di situ kita juga bisa mendoakan bagaimana jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di Arafah dan melaksanakan perintah Allah, juga mengorbankan semua hartanya, waktunya untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin jawaban kita, Pak Roni. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz. Kita langsung ke penelpon kedua ya. Langsung saja kami sapa. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Mutiara Pagi, assalamualaikum, salam Mbak Esi. Salam juga Bapak. Dengan Bapak? Jadi Mang Kiwai di Batu Raja ini Mbak. Oh, Mang Kiwai di Batu Raja. Silakan. Mang Kiwai mungkin monitor radionya dikecilkan dikit biar tidak feedback ya. Sebentar Mbak ya. Iya. Ini bukan pakai radio saya nih Mbak. Oh gitu. Pakai streaming ini. Kita nggak bisa nyala radio kita karena gimana relinya bermasalah itu udah lama itu. Baik, mohon maaf untuk ketidaknyamanannya Pak ya. Baik, kita tunggu ya Mang Kiwai di Batu Raja. Ya, ini datanya Pak Ustadz. Assalamualaikum Mas Ustadz ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Masalah korban ini kalau saya masih kecil dulu sekolah kan, ada pernah ini kan, kalau kita berkorban Pak Ustadz ya, di akhirat nanti hewan korban kita itu katanya akan membawa kita ke surga. Nah itu kan pernah itu ada cerita itu kan, kalau kita berkorban itu kan. Nah dan juga
Bagaimana kalau kita nggak berkorban? Jadi nggak ada yang menuntunkan ke sana apa? Cerita dulu itu aja saya tanyakan Pak Ustaz. Itu aja, terima kasih waktunya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batu Raja Ustadz ya, Mang Kiwai, silakan Ustadz. Baik, Pak apa ya, Matuai. Kiwai. Ya, jadi Pak yang bertanya ini benar. Jadi dalam cerita dahulu ketika kita masih SD madrasah dikatakan bahwa akan menjadi kendaraan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan akan menjadi saksi kebaikan di akhirat ya. Jadi dalam hadis Aisyah menuturkan dari Rasulullah SAW, ya ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari Idul Adha yang melebihi cinta pada Allah dengan hewan kurban. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya